Menteri ESDM Sudirman Said melaporkan kasus pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden ke Majelis Kehormatan DPR. Namun kondisi kini berbalik arah menyerang Sudirman Said sendiri. Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan menyatakan bahwa pemerintah Jokowi tidak akan memperpanjang kontrak karya PT Freeport di Indonesia sebelum tahun 2019 karena melanggar peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2014. Oleh karena itu, langkah Menteri ESDM Sudirman Said yang sudah mengajukan surat perpanjangan kontrak karya PT Freeport adalah ilegal dan tanpa persetujuan dari Presiden Jokowi. Selain itu pula, Sudirman Said juga dinilai telah melampaui batas dan kewenangannya sebagai menteri karena telah berani melaporkan sejumlah nama anggota DPR yang diduga terkait pencatutan nama Presiden dan Wakil Presiden ke Mahkamah Kehormatan Dewan tanpa persetujuan Presiden Jokowi. Dasar pelaporan Menteri SDM ini adalah transkrip percakapan sejumlah anggota Dewan yang menyebar luas di masyarakat dan berasal dari hasil penyadapan dari percakapan anggota Dewan dengan petinggi PT Freeport. Jika benar yang melakukan penyadapan percakapan tersebut adalah dari PT Freeport, maka hal ini dapat dianggap menyalahi etika bisnis. Ya, sebagaimana tadi sudah saya sampaikan, sudah bersama dengan dua orang narasumber saya. Tapi saya ingin langsung mungkin ke Mas Toto terlebih dahulu sebelum saya ke Mas Adi nih. Mas Toto, tadi ada di dalam naskah tayangan tadi ada yang menyebutkan pasca konferensi pers yang dilakukan oleh Luhut Binsar Panjaitan bahwa tidak akan membahas masalah kontrak dan perpanjangan Freeport sampai dengan 2019 seperti itu kan. Artinya secara nggak langsung ini mungkin mencabut surat yang dikirimkan oleh Sudirman Said, Menteri SDM per 7 Oktober tersebut, begitu? Iya, begini. Memang aturannya segitu. Dua tahun sebelum masa kontrak habis, sudah baru terjadi itu negosiasi. Sudah disepakati. Itu aturan. Ya, aturan. Jadi kalaupun ada katakanlah janji atau apa, memang percuma juga, karena aturannya akan berlaku 2 tahun sebelum itu baru boleh dibahas. Itu jadi kalau seandainya ada surat mungkin yang katanya dari Pak Sudirman Said itu memang tidak menyebutkan secara tegas begitu akan memperpanjang atau tidak. Tapi dari bahasanya tentu publik bisa melihat itu bahwa sebetulnya ada setitik harapan itu akan seolah-olah sudah ya oke lah nanti lah, tapi nanti ya belum sekarang gitu. Tapi sebelum itu saya pengen menyampaikan begini bahwa memang 2 isu ya minggu ini yang memang menyita perhatian publik. Adalah pertama soal isu tentang Freeport ini. Artinya masih berlanjut ke pekan ini? Pasti, tidak mungkin pekan depan juga masih berlanjut. Apalagi kalau kemudian melebar kemana-mana. Ya kan karena banyak hal nanti Mas Adi bisa mengupas lah. Kira masalahnya sebenarnya apa sih Mas Adi kan begitu. Ini urgent atau tidak bagi bangsa ini. Yang kedua terkait mengenai Prancis ya, Paris, bom itu kan menjadi awareness semua orang sebetulnya. Ingat, sekarang itu ancamannya di mana-mana. Kita mau naik pesawat saja sekarang sudah begitu pengecekannya seperti 911 zaman dulu. Mesti sabuk dilepas, jaket, apalagi sepatu baru tanyain. Dan tapi ini kewaspadaan. Jadi ya kalau menyitir istilahnya Pak Rizal Ramli, ini kan sinetron ini. Kalau sinetron ini kan urgensi bagi masyarakatnya juga kadang-kadang mesti dilihat-lihat dengan baik. Menarik. Gitu. Jangan sampai kemudian energi kita tersita pada sesuatu yang nggak penting, Mas Adi. Nanti silakan Mas Adi melihat. Tapi bagi media memang ini satu bagian dari yang bisa diperjelas kepada publik, diskursus agar bagaimana juga publik mengerti bahwa yang namanya sesuatu keadaan atau peristiwa itu jangan dilihat begitu saja, dimakan mentah-mentah kemudian terbawa macam-macam, apalagi kemudian termakan juga pressure. Apalagi sekarang hari ini kalau ini tahu mungkin sidang MKD mulai hari ini Mas Adi dan itu saya kira harus jelas bahwa janganlah kemudian vonis jatuh sebelum sidang jadi pressure juga tidak boleh kemudian menjadi bagian yang begitu kuat sehingga objektivitas di dalam pemeriksaan atau apapun namanya itu menjadi satu yang bukankah media sudah memvonis terlebih dahulu sebelum sidang, Mas? Ya itu nasib lah, Indonesia memang suka begitu ya Mas Adi, begitu Mas Adi kira-kira ya. Oke, Mas Adi, menarik Mas apa yang disampaikan oleh Mas Toto tadi kan, artinya begini, ini kalau kita bicara soal nasionalisme begitu ya Mas Toto ya, bicara soal nasionalisme, pulau saja, batik, rendang segala macam kalau diklaim milik negara tetangga begitu, kita marahnya luar biasa seperti itu. Nah ini yang nilainya luar biasa di Papua begitu, kok masyarakat tidak tergetik untuk memperjuangkan, membela begitu, lebih kemakan dengan sinetron sandiwara tadi yang dipertontonkan seperti itu. Nah, saya ingin jelasin kronologi sandiwara itu ya. Pertama, ini faktanya ada pertemuan antara Ketua DPR Setia Novanto dengan
Presiden Direktur PT Freeport, Ma'ruf Samsudin, kemudian ditemani oleh Reza Khalid, pengusaha. Ini pertemuan ini secara moral salah. Ketua DPR mau diajak pertemuan oleh pimpinan perusahaan asing yang sedang bermasalah di negara kita, yang mau memperpanjang. Ini kesalahan. Tapi kesalahan Setia Novanto sebagai ketua DPR sedang diprotes di DPR, MKD. Jadi ini urusan selesai nih, biarin urusan MKD aja. Nah, tetapi MKD juga harus fair ya. Artinya pertama harus dilihat dulu transkripnya itu betul, kemudian rekamannya itu ada, siapa yang merekam. Sudah dikatakan cocok, Mas. Tujuannya apa? Nah, jadi ini harus dijelasin juga tujuannya apa dan pertemuan. Jadi yang harus diundang ini orang Freeport dulu, harus dibuka dulu saksi-saksinya itu, sehingga kalau memang ada kesalahan Setia Novanto tidak bisa ngeles, jangan Setia Novanto dulu. Nah, harus diklarifikasi dulu semua ini tujuannya. Nah, dari situ bisa kelihatan bahwa ini produk dari pertemuan ini salah atau tidak. Nah, sampai di sini udah clear ya. Jadi ini sudah diurusin oleh MKD untuk Novanto. Sekarang kita membahas masalah Freeport-nya. Nah, ini menjadi sensasional ketika Sudirman Said dengan kecanggihannya membungkusnya dengan seolah-olah di situ ada Setia Novanto mengatasnamakan presiden dan wapres minta saham. Catut tadi itu ya? Catut dan faktanya ini di transkrip juga nggak ada. Eksplisit kan nggak ada. Jadi ini kemampuan Sudirman Said dan malum ya, kita tahu dia jaringan dari MTI bersama Teten Mas Duki dengan Kuntoro. Ini canggih yang soal mengampas isu-isu yang nggak jelas ini, menjadi sensasi. Nah, kemudian kita terperangkap oleh pengatasnamaan, sehingga kemudian presiden sendiri terbuai dengan itu, sehingga dia ngomong papa minta saham itu. Jadi mulai dari presiden, wapres ini nggak ngerti, tertipu oleh kemasannya Sudirman Said, padahal semua itu nggak ada. Tertipu oleh anak buahnya sendiri. Anak buahnya sendiri. Dan yang menarik lagi ini merupakan fakta juga yang selalu saya sedih ini, bahwa sampai detik ini kalangan di masyarakat kita nih sejak Pilpres ini masih terbelah, belum move on baik dari pihak sana maupun pihak sini. Maksud Anda ini KIH dan KMP begitu? KIH dan KMP dan pendukungnya. Nah, ini karena faktor Setia Novanto, karena KMP, kemudian kelompok sini langsung menyerbu, membuli dan lain-lain. Balas dendam gitu. Begitu juga sebaliknya, kalau ada kesalahan sedikit dari Jokowi dan lain kelompok ini, nah sehingga kita tidak bisa melihat bahwa ini kritik atau dendam. Nah, celakanya kan ketika kritik dibilang ini dendam pelampiasan, ini menjadi kontraproduktif. Anda sendiri melihatnya apa? Sebetulnya sih yang kritik-kritik faktanya memang mengkritik ada masalah. Misalnya soal helikopter dikritik, dibilang oh ini karena KMP. Kan menjadi pola pikir semacam ini harus dibuang. Inilah kita move on lah. Kita mengurusi masalah bangsa ini yang sekarang ini yang besar ini, persoalan Freeport. Freeport sudah terlanjur dibuka. Dan ini kita harus selesaikan dengan baik, dengan elegan dan dengan tegar. Karena kalau kita sekarang ini mau memperpanjang kontrak Freeport, ini harus dengan negosiasi baru, dengan persyaratan-persyaratan baru. Nah, sekarang ini Freeport secara moral sudah melakukan kesalahan. Dia melakukan lobby-lobby politik setelah dengan presiden gagal, kemudian dengan ketua DPR juga gagal, kemudian menyebar teror. Ini teror ini kepada rakyat Indonesia loh. Terornya bukan hanya kepada Setia Novanto. Karena kenapa teror kepada rakyat Indonesia? Karena rakyat Indonesia kemudian tidak percaya lagi kepada para pejabatnya. Ini mentalnya ini kayak kok brengsek semua. Akibatnya apa? Akibatnya asing-asing itu leluasa masuk ke sini merampokin harta kekayaan kita. Itu sebetulnya yang ngajak ketemu sebenarnya siapa sih? Kan perlu perjelas juga itu. Nah, ini kan nanti ini kerjaan MKD untuk memvonis benar atau enggak Setia Novanto. Nah, kalau menurut saya sih secara moral dia salah. Cuma tingkat kesalahannya seperti apa biar urusan MKD. Nah, cuma memang harus diklarifikasi juga ini siapa yang melakukan pertemuan. Nah, mungkin saya tahu lah Setia Novanto kan orang diajak ketemu siapa aja dia mau. Tetapi dia sekarang ini mudah-mudahan menjadi pelajaran bahwa tidak setiap orang yang ngajak ketemu itu harus ditemuin. Nah, jadi kita harus mendudukan persoalan ini dulu nih, proporsional. Jadi yang substansinya adalah sekarang substansinya adalah bagaimana kita memahami Freeport sebagai tambang emas terbesar. Dan jangan salah loh, yang sekarang konsesi diberikan kepada Freeport itu emasnya besar, tapi di sebelah-sebelahnya itu jauh lebih besar. Dan ini yang sedang diincar oleh Freeport. Nah, kemarin itu kenapa akhirnya presiden mau
mengulurkan waktu. Perpanjangan kan tadinya Sudirman Said dan Mas Duki, Kuntoro, kemudian Riana dan yang kelompok ini kan menekan renegosiasi nanti aja. Dan kita minta persyaratan-persyaratan baru, antara lain royalti untuk Indonesia, untuk bangsa Indonesia jangan 1-3% kayak sekarang. Minta 6-7%. Nah, kalau kita last minute melakukan renegosiasi itu, kalau mereka nggak setuju ya kita ambil alih. Sehingga secara moral kita kuat. Nah, sekarang ini faktanya kan menjadi isu internasional nih. Saham Freeport di Amerika juga drop gara-gara ini. Nah, dalam posisi ini kita harus tegar, harus punya standing moral yang lebih kuat lagi. Ada persiapan kita. Ada persiapan sehingga bisa manggil Jim Buffett. Lo mau ngikut gua apa gua perkarain ke dunia internasional? Itu loh. Tapi emang pertemuan itu banyak katanya, tidak hanya berkali-kali pertemuan orang-orang lain juga ketemu sama Jim Bob. Nah, ini kan begini. Saya juga pernah diceritakan dulu bagaimana asing-asing itu, terutama yang Freeport itu melobi Soekarno. Kemudian Soekarno bermasalah, kemudian Soekarno digulingkan. Kemudian dapat Soeharto memberi kemudahan kepada Freeport, kemudian renegosiasi gampang ini karena ada lobby-lobby. Malumlah pejabat kita kan dalam pandangan mereka mudah disuap dan semua urusan selesai. Waktu itu kan kita hanya cerita. Sekarang ini ada faktanya nih. Diangkat kembali, oh caranya seperti ini cara Freeport itu. Dan bukan misalnya juga perusahaan-perusahaan asing yang lain. Bahwa lobby-lobby itu di dalam bisnis biasa, iya. Tetapi caranya etis apa enggak? Kalau caranya misalnya dengan menyuap seperti yang HPH di Priok misalnya, melobi Erjelino, kemudian perpanjangan, melanggar aturan juga. Ini kan pasti ada penyuapan. Ini kalau kita bawa ke Mahkamah Internasional, perusahaan mereka itu bisa di blacklist dan sahamnya bisa rontok. Nah, cuma kita, itu yang tidak diinginkan oleh mereka. Nah, cuma kita ini karena memang mentalnya inlander, terus urusannya sama orang dalam negerinya sendiri. Di dalamnya sendiri kita ribut dalam sendiri. Padahal substansinya ada di sana. Pokoknya nggak ini ya. Yang brengsek itu mereka yang ngajarin mereka brengsek itu kan. Mereka yang ngajarin kita brengsek itu. Baik, Mas Oto, saya ingin mengulas juga Mas pernyataan dari Mas Adi tadi, ada sekelumit gitu yang menyatakan urusan Setia Novanto ini kecil, biarlah MKD menyelesaikan. Pun juga kalau misalnya mau diselesaikan, sasaran utamanya itu bukan Setia Novanto begitu, tapi ada MS. Libatkan juga Freeport di dalam pemeriksaan dalam sidang tersebut begitu. Nah, masalah rekam-rekam Mas, mungkin nanti kita bisa coba gali di segmen berikutnya. Apakah emang sudah dihalalkan di negeri ini main rekam-rekam begitu saja? Jangan-jangan kita bertiga ini juga sudah ada yang merekam begitu kan ibaratnya kan. Kami kembali saat lagi pemirsa.